Agung Ilmu Mangkunegara secara resmi dicopot sebagai Bupati Lampung Utara. Razia pendisiplinan pemakaian masker di Bandar Lampung terus digencarkan. Tabi pun, selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani dalam program iNews Lampung. Program yang akan menyajikan berbagai liputan dari kabupaten kota di Lampung. Agung Ilmu Mangkunegara secara resmi dicopot dari jabatannya sebagai Bupati Lampung Utara. Kini Dewan dan Pemkab sedang memproses pendefinitan Budi Utomo sebagai Bupati. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Agung Ilmu Mangkunegara resmi diberhentikan sebagai Bupati Lampung Utara. Agung diberhentikan karena terbukti melakukan korupsi selama menjabat sebagai kepala daerah. Menteri Dalam Negeri resmi memberhentikan Agung Ilmu Mangkunegara dari jabatannya sebagai Bupati Lampung Utara. Pengumuman diberhentikannya Agung sebagai Bupati disampaikan melalui rapat paripurna DPRD setempat. Dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Romli dan dihadiri PLT Bupati Budi Utomo, pemberhentian Agung berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan pemberhentian Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung. Dalam isi surat keputusan, Agung diberhentikan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan petikan putusan pengadilan. Dalam SK Mendagri tersebut juga memutuskan menunjuk Wakil Bupati Budi Utomo untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sampai ditunjuknya Wakil Bupati sebagai Bupati. Ketua DPRD Lampung Utara Romli mengaku secepatnya menyampaikan usulan ke Mendagri melalui Pemprov Lampung untuk mengangkat Wakil Bupati menjadi Bupati dalam sisa masa jabatan 2019-2024. Buatkan surat pengusulan untuk pengangkatan atau definitifnya Pak Haji Budi Utomo sebagai Bupati Lampung Utara sisa jabatan 2019-2024 ke Kementerian Dalam Negeri. Kapan surat itu mulai kita layangkan, kita kirimkan ke Kemendagri maupun melalui provinsi, Pak? Ya secepatnya, kalau bisa besok kita berangkatkan ya. Karena kita melihat juga sangat terbatas bahwa 10 hari juga tidak disampaikan ke provinsi, maka provinsi mengambil alih dan menindaklanjuti surat tersebut. Sebelumnya, Agung Ilmu Mangkunegara terpilih kembali menjadi Bupati Lampung Utara periode 2019-2024 dan dilantik pada 25 Maret 2019. Pada 6 Oktober 2019, Agung ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi di rumahnya dalam operasi tangkap tangan dengan dugaan fee proyek. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Proses pendefinitifan Budi Utomo menjadi Bupati Lampung Utara masih terus bergulir. Pemkab dan DPRD saat ini tengah menunggu kalan surat keputusan pemberhentian Agung Ilmu Mangkunegara sebagai Bupati, serta pengesahan Budi Utomo sebagai gantinya. Bapak Haji Agung Ilmu Mangkunegara SS. Proses pendefinitifan Wakil Bupati Budi Utomo menjadi Bupati Lampung Utara masih terus bergulir. Proses dimulai dari pemberhentian Agung Ilmu Mangkunegara sebagai Bupati, karena yang berhak memberhentikan adalah Menteri Dalam Negeri. Pemkab Lampung Utara telah berkoordinasi ke Pemprov Lampung. Proses pemberhentian kewenangannya ada di Gubernur, dan Gubernur telah menyampaikan putusan ini ke Kementerian Dalam Negeri. Setelah surat keputusan pemberhentian Agung Ilmu Mangkunegara dari Kementerian Dalam Negeri diterima Gubernur, kemudian Gubernur akan meneruskannya ke DPRD Lampung Utara. Kemudian DPRD Kabupaten mengesahkan Budi Utomo menjadi Bupati. Hasil dari DPRD disampaikan ke Mendagri untuk menerbitkan surat keputusan Budi Utomo sebagai Bupati definitif dan dilantik oleh Gubernur. Gubernur Lampung dalam hal ini sudah menyampaikan putusan pengadilan yang sudah inkrah kepada Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 Juli 2020 yang lalu.
Nanti Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung memerintahkan DPRD Lampung Utara untuk melakukan paripurna dalam rangka mengesahkan Wakil Bupati menjadi Bupati definitif. Surat pemberhentian, surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemberhentian Agung Ilmu Mangkunegara, informasi terakhir kemarin petang saya terima bahwa sudah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri dan sekarang dalam proses penyampaian oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Lampung. Mantan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara divonis 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjung Karang. Agung divonis atas kasus suap dari sejumlah proyek di Dinas Perdagangan dan Dinas PUPR Pemkab Lampung Utara. Selain itu, Agung juga dihukum membayar uang pengganti lebih dari 74 miliar rupiah. Pengadilan juga mencabut hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Sebelumnya, mantan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara dijatuhkan pidana 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjung Karang. Agung dinyatakan bersalah atas suap fee proyek di Dinas PUPR. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang menuntut 10 tahun penjara. Selain dikenakan hukuman badan, Agung juga dikenakan denda 750 juta rupiah subsidiar 8 bulan kurungan. Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara senilai lebih dari 74 miliar rupiah. Majelis Hakim yang diketuai Hakim Evianto ini juga menghukum Agung dengan mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana. Vonis Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK. Jaksa menuntut 10 tahun kurungan penjara. Hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Dan perbuatan terdakwa dilakukan secara terus-menerus saat menjabat bupati dari 2014 sampai 2019. Sementara paman dari Agung yakni Raden Syahril alias Ami juga dihukum selama 4 tahun dan denda 200 juta, subsidiar 2 bulan kurungan. Raden Syahril alias Ami terbukti bersalah dalam kasus fee proyek di Lampung Utara. Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut 5 tahun. Terdakwa 1, Agung Ilmu Mangkunegara berupa pidana penjara 7 tahun dan denda. Kasus korupsi fee proyek Lampung Utara ini melibatkan 4 terdakwa yakni Agung Ilmu Mangkunegara, Syahbudin mantan Kepala Dinas PUPR, Wan Hendri mantan Kepala Dinas Perdagangan, serta Raden Syahrir orang kepercayaan Bupati. Untuk membayar uang pengganti sejumlah 70. Dalam persidangan terbukti para kontraktor menyetorkan fee melalui adik kandung Agung Ilmu Mangkunegara sejak 2015 hingga 2017. Setoran fee tersebut berasal dari paket proyek yang telah dijatah oleh Syahbudin di Dinas PUPR untuk beberapa orang, termasuk tim relawan pemenangan Agung Ilmu Mangkunegara dalam pertarungan Pilkada Kabupaten Lampung Utara. Besaran uang setoran yang diberikan kepada adik kandung Bupati nonaktif ini mencapai total 45,25 miliar rupiah. Atas putusan itu, terdakwa Agung dan jaksa menyatakan pikir-pikir. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Hingga saat ini sudah 5 kepala daerah di Lampung yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mantan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara merupakan kepala daerah terakhir di Lampung yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK. Agung Ilmu Mangkunegara terbukti terlibat korupsi, dugaan suap proyek di Dinas Perdagangan dan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara. Kasus Agung menyeret orang kepercayaannya, Raden Syahril, Kepala Dinas PUPR Syahbudin, dan Kepala Dinas Perdagangan Wan Hendri. 2 orang pihak swasta bernama Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh juga ikut terjerat. Pada 15 Februari 2018, Mustafa yang saat itu masih menjadi Bupati Lampung Tengah ditangkap KPK. KPK juga menahan belasan orang, terdiri dari anggota DPRD, Pemkab, dan swasta.
Mustafa pun terbukti bersalah menyuap DPRD Lampung Tengah dan divonis 3 tahun penjara. Masih di tahun yang sama, Zainuddin Hasan yang saat itu menjabat sebagai Bupati Lampung Selatan ditangkap dalam operasi tangkap tangan. Zainuddin ditangkap bersama 7 orang lainnya, terdiri dari anggota dewan, pengusaha, dan pejabat di lingkungan Pemkab setempat. Zainuddin divonis 12 tahun penjara karena terbukti terlibat korupsi dan pencucian uang. Pada 23 Januari 2019, Hamami yang saat itu menjadi Bupati Mesuji beserta 8 orang lainnya ditangkap KPK. Dia menjadi tersangka dalam kasus pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji tahun anggaran 2018. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang memvonis Hamami dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Pada 21 Oktober 2016, Bambang Kurniawan yang saat itu menjadi Bupati Tanggamus ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Bambang terbukti menyuap anggota DPRD Tanggamus terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2016. Bambang dihukum 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjung Karang. Bambang telah bebas pada Desember 2018. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang razia pendisiplinan pemakaian masker di Bandar Lampung terus digencarkan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Tim terpadu Satgas COVID-19 Kota Bandar Lampung terus melakukan penindakan disiplin terhadap penerapan protokol kesehatan di tempat umum. Petugas melakukan razia penggunaan masker serta memberikan sanksi kepada warga yang masih membandel tidak menggunakan masker. Setiap warga yang melintas, baik pejalan kaki, penumpang angkutan kota maupun pengendara kendaraan bermotor, langsung dihentikan petugas untuk memastikan penggunaan masker. Warga yang tidak mengenakan masker langsung mendapatkan sanksi. Tim terpadu Satgas COVID-19 Kota Bandar Lampung semakin menggencarkan razia pemakaian masker oleh warga. Masih banyak warga yang membandel tidak memakai masker. Warga yang masih membandel dikenakan hukuman push up serta menyanyikan lagu kebangsaan dengan menggunakan trafikon atau alat pembatas jalan sebagai pengganti toa. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Berjalan cukup lama, tapi masih saja kami temukan masyarakat yang tidak menggunakan masker gitu. Jadi kami beri tindakan berupa push up, nyanyi, itu trafikun pembatas jalan, cuman kan biar mereka ada sedikit efek jerah gitu loh. Terus sanksi apa lagi Bang yang kita kenakan Bang kepada pelanggar protokol kesehatan ini Bang? Sanksi pelanggaran bagi yang tidak menggunakan masker itu sebenarnya cuma berupa tindakan ringan sih, push up, sit up, nyanyi, ya itu saja. Makasih Bang. Sanksi ini untuk memberi efek jera kepada warga yang bandel. Warga harus memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Selain sanksi, petugas terus menghimbau warga agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Pemakaian masker saat ini sudah menjadi kewajiban untuk menekan kasus COVID-19. Dari Bandar Lampung, Andres Alfandi, iNews melaporkan. Tidak hanya di Bandar Lampung, razia pendisiplinan warga untuk menggunakan masker juga berlangsung di daerah lain. Di Lampung Utara, sejumlah warga dikenakan sanksi karena tidak memakai masker di luar rumah. Indonesia, tanah airku, Ketiga warga ini memilih menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai sanksi tidak memakai masker. Mereka merupakan sebagian dari pengendara yang terjaring akibat tidak mengenakan masker. Razia penggunaan masker yang dipusatkan di Bundaran Tugu Payan Mas Kota Bumi. Razia ini merupakan salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
Ada juga warga yang lebih memilih sanksi membersihkan sampah atau menyapu lantai di sekitaran lokasi razia. Sebagian mereka yang terjaring razia mengaku tidak mengenakan masker karena lupa membawa dari rumah. Lupa bawa masker. Iya, alasannya kenapa? Tadi saya ngantar anak ke mobil, bus, buru-buru kan, terlambat. Pulangnya ya ada operasi ini. Usai menjalani sanksi, mereka diberikan masker secara gratis oleh petugas. Pelanggar juga diberikan arahan dan edukasi agar memutus mata rantai penyebaran COVID-19, khususnya di Lampung Utara. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan sekaligus penindakan kepada masyarakat yang membandel, yang tidak mau memakai masker. Ada beberapa sanksi yang kita terapkan. Yang pertama, menyanyikan lagu nasional, kemudian push up. Tentunya ini dilaksanakan dengan ikhlas dan tidak terpaksa. Razia yang melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, PMI ini akan terus dilakukan di sejumlah tempat. Rencananya razia akan menyasar ke sejumlah tempat keramaian lainnya seperti pasar. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Sempat nihil kasus COVID-19 selama 4 bulan, satu keluarga di Lampung Barat terkonfirmasi positif corona. Hasil tracing penularan bermula saat pasien positif COVID-19 kembali dari kota Cimahi, Jawa Barat. Selama 4 bulan sejak Mei 2020, perkembangan kasus COVID-19 di Lampung Barat dilaporkan 0 kasus. Kini, Lampung Barat kembali kedatangan 4 kasus baru yang berasal dari klaster Cimahi. Keempat orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 merupakan satu keluarga. Terdiri dari PA 32 tahun, J 70 tahun, ZNA 6 tahun, serta G 58 tahun. Pasien PA, J, ZNA menjalani isolasi mandiri di rumah di Fajar Bulan, Kecamatan Waitenong. Sementara G menjalani isolasi di rumahnya di Pekon Sindang Pagar, Kecamatan Sumberjaya. Tim gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19 langsung melakukan tracing kepada 4 pasien. Berdasarkan hasil rapid test, tak ditemukan hasil reaktif atau menunjukkan gejala mirip COVID-19. Kasus ya dimulai adanya seorang masyarakat yang sakit berobat ke rumah sakit ke Puskesmas Fajar Bulan, kemudian dirujuk ke rumah sakit di Bukit Kemuning, kemudian lanjut dirujuk ke Handayani atas nama Nyonya PA. Riwayat perjalanannya itu adalah tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus itu dia pergi ke Cimahi. Kemudian tanggal 26 Agustus dia tadi yang saya bilang ke Handayani, kemudian di sana di rapid, hasil rapidnya reaktif, kemudian di swab, kemudian hasilnya dia positif. Kepala Dinas Kominfo yang juga merupakan moderator dalam Satgas COVID-19 meminta seluruh jajaran proaktif mengedukasi ke masyarakat agar taat disiplin protokol COVID-19. Utamanya dalam rangka penegakan disiplin untuk mengikuti secara ketat, taat, dan patuh menjalankan protokol kesehatan. Karena disampaikan oleh juru bicara gugus tugas tadi, kita harus bisa hidup berdampingan dengan virus corona ini. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang keindahan air terjun Batu Gajah di Lampung Utara. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Hutan Bukit Barisan Lampung Utara menyimpan keindahan alam tersembunyi. Salah satunya air terjun Batu Gajah dengan keunikan curahan air 4 tingkat. Akses objek wisata batu ini belum terbuka sehingga menyulitkan pengunjung.
Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Ingat untuk selalu memakai masker dan menjaga jarak saat berada di luar rumah. Terima kasih dan sampai jumpa. Warga Dusun Talang Indah, Desa Sukamaju, Kecamatan Abung Tinggi, Lampung Utara, baru-baru ini menemukan air terjun di kawasan Bukit Barisan. Lokasi objek wisata ini dekat perkampungan Sukamaju. Air terjun tersembunyi di tengah hutan. Keberadaannya tidak pernah diketahui hingga seorang pencari kayu bakar tak sengaja menemukan curahan air terjun bergemuruh. Air terjun ini tergolong unik dengan 4 tingkat curahan air. Masing-masing tingkat berketinggian 10 hingga 20 meter dan lebar sekitar 30 meter. Sekeliling air terjun banyak pepohonan rindang. Lingkungan sejuk dan asri menambah keindahan panorama. Warga Sukamaju menamai air terjun Batu Gajah Berenda. Penamaan ini merujuk 4 tingkat curahan air dan banyaknya batu seukuran gajah. Kepala Desa Sukamaju, Rusidi, berharap air terjun Batu Gajah berkembang menjadi objek wisata unggulan. Selain baru ditemukan, objek wisata ini unik dibanding air terjun lainnya. Dengan ditemukannya air terjun ini Pak, alhamdulillah juga masyarakat mendukung untuk objek wisata Desa Sukamaju, Kecamatan Abung Tinggi. Yang unik dari air terjun ini apa? Alhamdulillah keunikan dari air terjun ini ada 4 tingkat Pak, yang rata-rata 25 sampai 27 meter ketinggiannya Pak. Kendala kita orang masyarakat khususnya Desa Sukamaju, aspirasi masyarakat faktor jalan Pak menuju air terjun ini Pak. Jalur menuju air terjun Batu Gajah berupa hutan belantara. Pembukaan objek wisata baru ini mutlak butuh pembukaan jalan. Kawasan Bukit Barisan Lampung Utara memiliki sejumlah air terjun tersembunyi. Sebelum penemuan air terjun Batu Gajah, juga terkeluar air terjun Tanjung Raja. Lokasinya sama-sama di tengah hutan. Dari Lampung Utara, Haryadi HK, iNews melaporkan.